Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, Kepala SMK Negeri 1 Wringin, Bondowoso. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik penerapan kurikulum merdeka di sekolah kami. Seperti kita ketahui bersama bahwa persaingan di dunia kerja saat ini semakin ketat. Lulusan SMK diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha. Mereka perlu dibekali dengan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan untuk mengerjakan suatu proyek, mulai dari bagaimana membuka jejaring, mencari order, mengerjakan order sesuai standar customer, atau dengan kata lain, pembelajaran berbasis proyek. Diterapkannya kurikulum merdeka dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi sangat sesuai dengan kebutuhan SMK. Karena pembelajaran dilaksanakan berdasarkan karakteristik atau passion peserta didik. Situasi saat ini di SMK Negeri 1 Wringin telah diterapkan kurikulum merdeka sejak tahun pelajaran 2021-2022 dan diawali dengan kegiatan penyelarasan kurikulum dengan industri. Selain itu, telah ada peluang untuk mengerjakan proyek bersama sebagai sarana pembelajaran bagi siswa. Dalam hal ini dengan Moka Studio Malang. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dilakukan melalui divisi-divisi berdasarkan peminatan siswa. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek di SMK Negeri 1 Wringin dalam hal ini pada kompetensi keahlian desain komunikasi visual sebagai kompetensi keahlian yang diunggulkan dalam pelaksanaan SMKPK, diantaranya yang pertama terkait dengan terbatasnya job order. Kemudian tantangan yang kedua pada saat penyusunan perencanaan proyek, mengingat di sini sebagian besar siswa merencanakan proyek melalui pengajuan proposal kepada para customer, maka di sini ternyata menyebabkan sulitnya mereka untuk bisa memenuhi tenggat waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang ketiga di sini tantangan yang dihadapi adalah penyelesaian proyek serta kualitas hasilnya. Dari tantangan-tantangan yang kami hadapi di sini, kami merumuskan solusi-solusi dalam bentuk melakukan aksi. Yang pertama adalah pembentukan komunitas belajar. Kemudian, selain membentuk komunitas, kami menyusun program kegiatan. Yang pertama adalah menyusun kurikulum terpadu antar mata pelajaran. Penyusunan kurikulum terpadu antar mata pelajaran ini dalam rangka membantu siswa agar bisa membuat rencana bisnis yang bagus. Dengan adanya kolaborasi antar berbagai mata pelajaran, di antaranya bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian juga guru produk kreatif dan kewirausahaan yang secara keilmuan di situ memiliki dasar ilmu yang relevan dan dibutuhkan oleh siswa dalam menyusun proposal bisnisnya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah menyusun perangkat project based learning yang dimulai dari asesmen. Mulai dari asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Selain itu juga membuat modul dan membuat job sheet dalam wadah komunitas belajar. Kemudian setelah dilakukan penyusunan perangkat PJBL, dilakukanlah asesmen diagnostik untuk memetakan siswa berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan passionnya. Untuk memantau keberhasilan pelaksanaan project based learning, kami juga melakukan supervisi pembelajaran secara periodik. Berdasarkan hasil evaluasi supervisi yang telah dilakukan, di sini ada beberapa hal yang perlu dikuatkan. Bukan hanya perangkat pembelajaran berdiferensiasi, tetapi di sini masih ditemukan guru-guru yang belum menemukan bentuk asesmen untuk mengukur kemampuan awal siswa yang tepat, sehingga terjadi kesenjangan antara
materi sebelumnya dengan materi yang diberikan pada saat itu karena pemahaman siswa terputus. Nah, oleh karena itu dilakukan follow up atau tindak lanjut dari kegiatan supervisi yang telah dilakukan. Adapun refleksi dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berbasis project based learning ini, yang pertama adalah dari aspek siswa. Nah, dari aspek siswa di sini sudah mengurangi banyak keluhan siswa yang disampaikan ke BK seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena semua siswa itu tertampung dalam divisi. Tidak ada siswa yang tertampung di divisi penampungan karena mereka masih belum mengetahui minat, bakat maupun skillnya yang mendukung. Nah, kemudian rancangan proyek juga dapat lebih mudah diselesaikan oleh siswa dengan adanya kolaborasi antar guru mata pelajaran, diantaranya bahasa Indonesia dengan matematika. Berikutnya di sini adalah adanya komunitas belajar dengan berbagai kegiatan, mulai dari in-house training, diskusi secara berkala, kunjungan kelas sebagai bagian dari supervisi pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman guru. Menurut saya, pembelajaran dengan sistem kurikulum merdeka ini membuat saya senang, dikarenakan kita dituntut untuk mandiri, untuk diberi kebebasan menggali materi dari segala sumber. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh teman saya. Dengan adanya penerapan kurikulum merdeka ini, kami dapat mengeksplor hal-hal baru yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebebasan berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Untuk SMK Negeri 1 Wringin ini sendiri yang sudah dilakukan oleh sekolah adalah terus mengembangkan kemampuan guru dengan adanya beberapa workshop yang dilakukan oleh sekolah. Dan yang kedua adalah dengan selalu menambah fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Terima kasih. Demikianlah sharing praktik baik kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah, kita menyatukan